Dan ada seorang wanita yang menyambut mereka. Bukan ibunya, melainkan istrinya. Hey guys, makasih untuk kalian yang udah mampir ke video ini. Kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah tragis yang datangnya dari negeri ginseng. Ya, Korea. Siapa sih yang nggak tahu kalau Korea drama itu hebat banget dalam membolak-balikan emosi penonton. Tapi sayangnya, kisah yang satu ini bukan drama, bukan sekedar fiksi belaka, tapi kisah ini nyata. This is a very heart-wrenching story, so please be prepared. Kisah tragis ini terjadi kepada wanita yang bernama Yoon Shim Dok dengan pria yang bernama Kim Woo Jin. Mereka lahir di tahun 1897 dan wafat di tahun 1926. Yoon Shim Dok adalah penyanyi soprano pertama di Korea, sedangkan Kim Woo Jin adalah penulis naskah drama sekaligus kritikus sastra pertama di dalam sejarah sastra Korea. Yoon Shim Dok pernah belajar di salah satu universitas di Korea yang namanya Kyungsong Women's Teaching dan sempat mengajar di primary school selama 1 tahun. Setelah mengajar 1 tahun di primary school, Shim Dok memutuskan untuk pergi ke Jepang dan dia melanjutkan pendidikannya di Tokyo Music School. Di Jepang, Shim Dok dan Woo Jin bertemu. Takdir. Dan mereka belum tahu apa yang sebenarnya sedang menanti mereka. Another destiny. Sad and tragic. Seperti yang tadi aku cerita di awal, Woo Jin adalah seorang penulis naskah drama. Dia mempunyai semacam klub drama dan anggotanya adalah orang-orang Korea yang belajar di Jepang. Saat itu Woo Jin butuh penyanyi agar dramanya ini lebih sempurna. Ya, Shim Dok lah penyanyinya. Shim Dok punya suara sebening kristal. Dia juga orang Korea yang sedang menempuh pendidikan di Jepang. Otomatis, Shim Dok memutuskan untuk bergabung. Karena drama yang dibuat oleh Woo Jin ini secara tidak langsung, Woo Jin suka menyelipkan pesan dan semangat untuk bersatu melawan penjajahan. Kisah ini memang terjadi saat penjajahan Jepang terhadap Korea. Seiring waktu berjalan, akhirnya tiba waktu untuk tur Korea mereka. Rombongan ini menampilkan drama tentang ketidakpuasan Korea di Jepang. Dan sayangnya, ada beberapa polisi Jepang di antara penonton yang hadir dan mereka terlihat marah. Setelah itu mereka pergi ke klub untuk merayakan akhir dari tur mereka. Sampai akhirnya, ada beberapa polisi yang datang dan menangkap Woo Jin. Di kantor polisi, Woo Jin dipukul, disiksa oleh polisi Jepang. Kenapa? Karena ada dialog di dalam drama mereka yang seperti ini. 10 tahun yang lalu, kami memiliki kebebasan. Tetapi hari ini, di negeri ini, kebebasan tidak lagi ada. Orang-orang menduga bahwa mereka ini dipakai sebagai contoh untuk orang-orang lain. Ini loh yang bisa terjadi ketika orang Korea berani bicara tentang kebebasan. Ketika Woo Jin dibebaskan, Shim Dok sedang menunggu di depan gerbang stasiun. Akhirnya, Shim Dok membawa Woo Jin ke rumahnya dan merawat luka-lukanya. Beberapa hari berlalu, Woo Jin dan Shim Dok berjalan-jalan bersama. Waktu mereka berjalan, Shim Dok melihat ada wanita yang mengenakan topi bulat, lalu dia berkata, "Aku tidak mengerti apa jadinya jika aku yang memakai topi itu. Seolah aku pamer kalau diriku adalah wanita modern. Dan sepertinya itu terlalu mewah dan memalukan. Itu juga tidak terlihat cantik." Shim Dok mengatakan ini sambil terlihat iri. Lalu Woo Jin hanya menyaut, "Entahlah, aku suka topi itu." Saat Woo Jin hendak kembali pulang ke rumah, dia berkata kepada Shim Dok bahwa dia mengundang Shim Dok dan rombongan drama ke rumahnya di Mokpo sebelum mereka kembali ke Tokyo. Betapa senangnya, gembiranya, berbunga-bunganya Shim Dok mendengar Woo Jin mengundangnya ke rumah dia. Sampai akhirnya, tiba hari yang ditunggu-tunggu Shim Dok. Dia dan rombongan bersama-sama naik kereta ke Mokpo, ke rumah Woo Jin. Coba tebak, Shim Dok pakai apa? Dia memakai topi bulat itu karena dia tahu Woo Jin akan suka. Beberapa jam kemudian,
Sampailah mereka di depan rumah Wujin. Semua rombongan kaget melihat rumah Wujin. Karena sebenarnya Wujin ternyata adalah putra orang terkaya di Mokpo. Mereka masuk ke halaman. Dan ada seorang wanita yang menyambut mereka. Bukan ibunya, melainkan istrinya. Benar, istrinya. Bayangkan, Shimdok sudah memakai topi bulat karena dia ingin membuat Wujin kagum. Shimdok tidak pernah menyangka ternyata laki-laki yang dia cintai ini sudah mempunyai istri. Sakit, hancur, merasa tertipu itu yang dirasakan Shimdok. Tanpa orang-orang tahu, dia pergi dari rumah Wujin dan meninggalkan topi bulatnya di sana. Pernikahan Wujin terjadi bukan karena mereka saling mencintai, tapi itu terjadi karena perjodohan. Namun, itu semua tidak merubah kenyataan bahwa Wujin memang sudah menikah. Seperti yang tadi aku ceritakan, Wujin adalah putra orang terkaya di Mokpo, sehingga keluarganya memiliki bisnis usaha turun-menurun. Ayah Wujin menginginkan putranya untuk meneruskan bisnis keluarga dan sangat tidak suka dengan kenyataan bahwa anaknya menggeluti sastra. Jadi setelah rombongannya pulang dari rumahnya dan kembali ke Tokyo, ayah Wujin memanggilnya dan dimarahin habis-habisan si Wujin. Di situ Wujin merasa sangat kesal karena ayahnya mengejek karya sastranya. Setelah kejadian itu, Wujin kembali ke Tokyo dan tidak pernah mendengar kabar Shimdok. Sampai pada suatu hari, Shimdok menemui Wujin dan mengucapkan selamat tinggal. Sakit memang, tetapi itu adalah suatu keputusan yang harus Shimdok buat. Lima tahun kemudian, Wujin mendengar kabar bahwa Shimdok akan tampil bernyanyi di Dansongsa. Di sana mereka bertemu kembali setelah 5 tahun lamanya mereka memendam perasaan dan menahan rindu. Mereka saling menanyakan kabar. Wujin menjelaskan bahwa dia tidak lagi menciptakan karya sastra dan fokus meneruskan bisnis ayahnya. Shimdok tahu betapa cintanya Wujin terhadap sastra, dan meneruskan bisnis keluarganya sudah pasti bukan kemauan Wujin. Shimdok menyemangatinya dengan berkata, "Ambil pulpenmu lagi. Aku suka dengan tulisanmu." Shimdok kembali pulang, dan mereka melalui hari-hari dengan masalah mereka masing-masing. Shimdok dengan perasaan campur aduknya karena atasannya menginginkan dia bernyanyi pop alih-alih musik klasik. Dan Wujin dengan perasaan terpaksanya meneruskan bisnis keluarga. Satu hal yang membuat mereka kuat, yaitu kenyataan bahwa mereka saling mencintai. Mereka juga sering berkabar dengan surat menyurat. Well, this is what I call romantic. Sampai pada suatu ketika, ada perusahaan rekaman Nito di Osaka yang menawarkan kontrak rekaman kepada Shimdok. Shimdok setuju, karena saat itu dia juga sangat membutuhkan uang untuk mengirim kedua adiknya kuliah di luar negeri. Pada rekaman tersebut, nantinya Shimdok akan diiringi piano oleh adiknya, Songdok. Pada saat yang bersamaan, Wujin memutuskan untuk pindah ke Tokyo dan memilih berhenti untuk meneruskan bisnis keluarganya. Wujin mengajak Shimdok untuk pindah ke Tokyo dan tinggal bersama Wujin di sana. Akhirnya, Shimdok pergi duluan ke Tokyo mendahului adiknya sebelum mereka ke Osaka untuk rekaman. Saat Shimdok bertemu Wujin, mereka menghabiskan waktu bersama dan membahas bagaimana kelanjutan hubungan mereka. Di situ mereka sangat tertekan dengan segala kondisi yang terjadi. Jika Shimdok memilih untuk kabur bersama Wujin, keluarganya akan mati kelaparan. Jika Wujin memilih untuk menulis sastra dan lari bersama Shimdok, ayahnya akan sakit-sakitan. Di dalam kegalauan, mereka teringat dengan Takeo Arishima, seorang novelis yang bunuh diri
akibat hubungan cinta terlarang dengan kekasihnya, Hatano. Simdok berkata, "Sekarang aku bisa mengerti kenapa dia membuat pilihan seperti itu. Dia pasti ingin beristirahat di suatu tempat, di mana tidak ada lagi perpisahan." Lalu Wujin menyaut, "Aku dulu berpikir bahwa dia lari dari kehidupan. Tapi tidak, dia membuat pilihan itu untuk hidup. Untuk yang pertama dan terakhir dalam hidupku, aku ingin merasakan hidup meski dalam kematian." Setelah hari itu, mereka memutuskan ke Osaka bersama mengantar Simdok pergi rekaman. Dalam rekamannya, Simdok diiringi piano oleh adiknya. Simdok meminta izin ke produser rekaman untuk menyanyikan sebuah lagu lagi yang judulnya Hymn of Death. Dalam lirik lagu itu ada kalimat, "Dunia yang terbuat dari air mata ini, apakah akan berakhir jika aku mati? Semua orang mencari kebahagiaan, padahal itu kekosongan yang sedang kamu cari." Merinding. Menurut kalian gimana? Itu seperti aja kayak dia mau bilang, "Hei, bangun! Di dunia ini tuh gak ada kebahagiaan." Coba kalian bayangin, seberapa meranainya Simdok. Setelah Simdok selesai rekaman, adiknya pulang duluan ke Korea. Simdok bilang bahwa dia akan menyusul dalam beberapa hari. Beberapa hari kemudian, Simdok dan Wujin menaiki kapal feri yang menuju ke Korea. Di sana hati mereka sudah bulat. Mereka berdua menginginkan hal yang sama. Tidak mau berpisah. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan terjun dari kapal. Kalian bisa bayangin gak berada di laut gelap, dan pastinya mereka tidak meninggal secara bersamaan. Melihat kekasih kita mati tenggelam di depan mata. Coba kalian bayangkan rasa sakitnya. Tragic. Sedih banget ya. Satu hal yang kupelajari dari kisah Simdok dan Wujin adalah cinta itu nyata, beneran ada, dan patut diperjuangkan. Dulu aku sering skeptikal terhadap orang-orang yang bunuh diri karena cinta. Di dalam kehidupanku sendiri ada 2 orang yang aku kenal yang bunuh diri karena cinta. Dulu aku anggap mereka mati konyol, tapi sekarang enggak. Karena kita gak bisa menghakimi perasaan seseorang. Aku pernah baca quotes yang isinya begini, "People do not die from suicide. They die from sadness." Dan itu benar. Bukan karena bunuh diri akhirnya mereka mati, tapi mereka mati karena kesedihan yang mereka rasakan. Well guys, thank you so much for watching this video. I hope you like it. Aku pengen tahu menurut kalian gimana. Please comment ya. Thank you guys so much. Bye bye.